Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya, saya tetap mendoakan ya buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Saya selalu doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, semoga hidupnya selalu barokah, berlimpah, kaya, yang lagi banyak hutang insya Allah lunaskan hutangnya ya. Yang penting yakin, jangan putus asa, terus berdoa karena Allah itu maha mengabulkan. Yang penting dalam kita memohon kepada Allah itu kuncinya adalah sabar dan yakin. Jangan lupa bersyukur ya, jangan lupa bersyukur di kondisi apapun, bagaimanapun keadaan kita, yuk terus sama-sama bersyukur. Sambil nonton video ini, tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar ya, tuliskan saja. Apapun hajat Anda tuliskan. Insya Allah ketika ditonton banyak orang dan diaminkan, itu akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebelum materi seperti biasa ingin bergabung di grup Mahkota Hati, monggo ya, japri saya, ini nomornya. Kita ada grup umum dan kita juga ada kelas online. Japri aja saya, insya Allah nanti akan saya balas. Baik teman-teman semuanya, di video kali ini tuh saya ingin ini ya, membahas tentang amalan, urutan-urutan amalannya. Yang amalan ini juga saya kerjakan karena banyaknya yang japri ke saya tentang menata amalan yang berkaitan tentang hutang. Nah, sebenarnya kan juga bukan hutang aja sih. Ketika kita minta sesuatu apapun sama Allah, yang penting kita terus berdoa, nggak kenal putus asa dan yakin. Nah, video kali ini karena yang bertanya ke saya itu banyak, Pak, amalan apa sih supaya hutang saya itu bisa lunas? Pak, bagaimana sih cara menyusun amalan itu supaya tertata dan sebagainya. Nah, sebenarnya kalau untuk lebih detailnya tertata amalan itu yang saya ajarkan di kelas online itu ada di yang saya ajarkan di kelas online itu ada filenya, dan kalau mau dapatkan itu harus ikut kelas online ya, karena itu kan juga dari guru saya ya. Tapi dalam hal ini saya ingin kasih ya, berbagi buat teman-teman semuanya yang mungkin bisa, insya Allah amalan ini bisa menjadi wasilah buat teman-teman semuanya yang kepingin hutangnya lunas, kemudian hajat-hajat dan doa-doa yang lain itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuai dengan pertanyaan yang masuk ke saya itu tentang apakah bisa, Pak, lewat amalan itu hutang kita bisa lunas? Saya katakan insya Allah bisa. Berapa banyak pun hutang kita, insya Allah bisa. Intinya kita tuh terus ke Allah, terus semangat, terus memohon kepada Allah, karena memang Tuhan kita tuh Allah yang maha mengabulkan, Dia maha kuasa atas segala sesuatu dan bisa mengabulkan apapun yang menjadi hajat dan persoalan kita. Nah, kali ini di video kali ini saya ingin urutkan gitu ya, amalan apa aja yang harus dikerjakan. Nah, buat teman-teman semuanya, insya Allah ini video bermanfaat. Silakan ambil buku, dicatat urutan-urutannya biar supaya nggak lupa. Dan saya juga sudah buat ringkasan-ringkasan kecil yang ingin saya bagikan buat teman-teman semuanya yang memang kalau ingin hutangnya lunas lewat amalan, monggo dicatat dan diamalkan. Insya Allah ini jadi kebaikan dan berkah untuk kita semuanya. Nah, pertama saya jelaskan begini ya, bahwa insya Allah ketika kita punya hajat, punya masalah, itu bisa diselesaikan dengan cara-caranya Allah lewat amalan. Nah, kali ini saya ingin bahas dari pertama dulu. Kalau teman-teman fokusnya ingin hutang lunas, ya mulai sekarang itu perbaiki diri. Nah, langkah awal ini ya, catat, ambil pulpen, catat di buku. Langkah awal yang harus kita lakukan kalau kita ingin bebas dari hutang riba, pertama taubat. Tulis pertama, dicatat tuh ya, taubat ke Allah. Artinya taubat itu kita benar-benar berniat, bersungguh-sungguh dalam hati itu, menanamkan dalam jiwa kita, raga kita berniat lagi bahwa tidak ingin lagi bersentuhan dengan yang namanya hutang riba. Taubat ke Allah. Nah, mulai nanti malam, nanti yang nonton video ini mulai nanti malam, selesai isya atau tengah malam sebelum tahajud itu sholat taubat dulu 2 rakaat. Kerjakan sholat taubat 2 rakaat. Kemudian setelah sholat taubat beristighfar kepada Allah 100 kali. Nah, jadi Anda sholat taubat dulu ya, berniat benar-benar berazam, berniat bertekad yang kuat bahwa ingin memperbaiki diri, bertaubat sama Allah, benar-benar memperbaiki hidup, memperbaiki ibadah semuanya. Ada sholat taubat 2 rakaat, 2 rakaat malam hari ya, boleh habis isya, boleh habis maghrib, atau boleh tengah malam selesai menjelang tahajud boleh. Tapi dalam hal ini saya sarankan gimana enaknya teman-teman semuanya. Kalau saya biasanya melaksanakan sholat taubat itu selesai sholat maghrib. Nah, selesai sholat taubat Anda beristighfar kepada Allah 100 kali. Astagfirullahaladzim. Melakukan 100 kali, pegang pakai tasbih gitu ya, astagfirullah. Sambil dalam hati itu benar-benar menghayati, meresapi, ya Allah, ampuni ya Allah, semua ini dosaku banyak ya Allah, banyak hal-hal yang kulakukan yang melanggar perintah. Pokoknya Anda itu benar-benar
berharap supaya Allah itu benar-benar mengampuni dosa. Itu yang pertama ya, sholat taubat, kemudian beristighfar 100 kali. 100 kali. Nah selesai itu udah Anda kalau misalnya selesai sholat taubat udah berazam, bertekad, benar-benar menanamkan dalam diri bahwa untuk memperbaiki diri, menjauhi perbuatan maksiat, hal-hal yang dilarang oleh Allah itu benar-benar hindarin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua sholat wajib. Nah, catat nih, yang kedua sholat wajib. Sholat wajib itu sholat fardu ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah ini perbaikin sholat, dah lengkap dengan qobliyah ba'diyahnya. Ini kerjakan teman-teman semuanya. Sholat ini paling penting dan sholat itu kan wajib hukumnya. Bagi laki-laki dan perempuan gak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan sholat. Kerjakan sholat. Usahakan dalam hal sholat wajib ini awal waktu. Karena begini ya, ketika kita benar-benar sungguh-sungguh memperbaiki sholat kita, ibadah kita sama Allah, insya Allah Allah akan perbaikin. Kalau ditanya ingin memperbaiki dari mana awalnya, perbaikin sholat. Ketika kita perbaikin sholat, insya Allah Allah akan perbaiki hidup kita. Ketika kita mulai melatih untuk memperbaiki sholat kita, itu artinya Allah ingin menata hidup kita, memperbaiki hidup kita. Dengan caranya ya, lagi-lagi saya katakan dengan caranya, bukan dengan cara kita. Yang penting niat kita itu perbaikin ibadah, perbaikin sholat, lengkapi dengan qobliyah ba'diyahnya. Nah Anda kerjakan sholat wajib, fardu. Selesai sholat fardu, kemudian itu kan ada zikir-zikir setelah sholat ya, yang subhanallah, kemudian subhanallah 33, alhamdulillah 33, kemudian Allahu Akbar. Nah selesai itu Anda sebelum berdoa sama Allah baca sholawat dulu 100 kali. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian selesai itu Anda berdoa seperti yang biasa Anda minta, tapi dalam hal ini saya karena memang niatnya, hajatnya itu minta lunas hutang, saya kasih panduan doanya dengan bahasa Indonesia saja. Yang ini juga saya kerjakan dulu bahkan sampai sekarang, tinggal Anda ganti redaksinya, kata-katanya. Tapi dalam hal ini Anda mau ikutin boleh. Doanya bagaimana? Ya Allah, berilah aku petunjuk, yang dengan petunjuk itu aku bisa menyelesaikan semua hutang-hutangku. Saya ulangi ya, ya Allah berilah aku petunjuk, yang dengan petunjuk itu aku bisa menyelesaikan, melunasin semua hutang-hutangku ya. Baca doa itu sampai 3 kali, diulang-ulang, diresapin. Anda tambahin boleh, tapi kata-kata yang saya sampaikan ini boleh Anda catat, boleh Anda ikutin. Ya Allah berilah hamba petunjuk, yang dengan petunjuk itu aku bisa menyelesaikan semua hutang-hutangku. Ya Allah, aku mohon petunjuk ya Allah, beri hamba petunjuk, yang dengan petunjuk itu aku bisa menyelesaikan semua utang-utangku ya Allah. Anda boleh tambahin, aku lemah ya Allah, aku nggak mampu ya Allah, aku nggak punya pekerjaan ya Allah, usahaku bangkrut ya Allah, bisnisku gagal ya Allah, aku cuma ibu rumah tangga, tolong ya Allah, beri kasih jalan, kasih petunjuk ya Allah, hamba harus melakukan apa, yang dengan petunjuk itu aku bisa menyelesaikan semua utang-utangku ya Allah. Anda bisa lakukan itu. Kalau Anda nggak bisa mengembangkan kata-katanya, cukup Anda berdoanya seperti tadi yang seperti saya sampaikan. Ya Allah, berilah aku petunjuk, yang dengan petunjuk itu aku bisa melunasin semua hutang-hutangku. Itu baca itu 3 kali diulang-ulang, diresapi, dihayati, benar-benar hadirkan hati kita, benar-benar berharap sama Allah supaya Allah kasih petunjuk kemana kita harus bergerak, apa yang harus kita perbuat. Insya Allah nanti Allah akan berikan petunjuk kepada kita dengan caranya, apakah lewat pikiran, lewat teman, banyak cara Allah itu banyak untuk menolong kita. Yang penting itu, dan yang terpenting terus berusaha untuk menjaga sholat ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, lengkapi dengan qobliyah dan ba'diyahnya. Lengkapin teman semuanya, usahakan, paksa. Apapun kondisi Anda lagi tertekan, besok datang, udah, yang penting dahulukan Allah. Selalu saya katakan bahwa ketika Anda memang sudah mentok, jangan cari solusi dulu, udah cari Allah aja dulu. Temui aja tuh, temui Allah, menghadap ke Allah, merengek ke Allah. Karena kalau nggak ke Allah, kita mau kemana lagi teman-teman semuanya? Karena cuma Allah tempat kita mengadu, hanya Allah yang bisa menolong. Apalagi kalau kita lagi nggak ada usaha, nggak ada kerjaan, udah larinya ke Allah aja. Insya Allah pasti dibimbing kok sama Allah. Cuma sabar, lakukan, istiqomah, konsisten, yakin, itu teman-teman. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, mulai latihlah untuk melaksanakan sholat duha. Nah, sholat duha ini kita tahu bahwa banyak dikenal orang, sholat duha ini adalah salah satu ikhtiar yang bisa kita lakukan untuk membuka rezeki, untuk mempermudah rezeki. Rezeki itu kan banyak, bukan hanya uang ya, kesehatan dan lain sebagainya. Dan termasuk juga kalau Anda punya hajat, pingin hutang lunas, dimudahkan urusan uang, ya udah sholat hajat. Kerjakan sholat hajat, sholat sunat hajat itu kerjakan. Nah waktunya kan itu terbagi 3 ya, ada awal waktu, tengah akhir waktu. Boleh, kalau saya di sini awal duha itu pagi mulai jam 7, ada jam 9, yang penting sebelum zuhur kerjakan, usahakan. Berapa rakaat? Boleh.
2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, 6 rakaat boleh, 8 rakaat boleh, 12 rakaat boleh. Yang mana Anda ada waktu luang, kerjakan. Kalau dulu saya memang waktu belum ada kegiatan banyak, belum kerjaan banyak, saya ngerjain pol-polan tuh. Saya mentokin 12 rakaat. Tapi kalau misalnya Anda sibuk, mungkin ada kerjaan, kerjakanlah paling minimal itu 2 rakaat. Kalau bisa setidaknya 4 rakaat, rutinkan tiap hari. Nah, selesai Anda sholat duha, ini singkat aja, nanti panjang. Ini pun videonya udah panjang ya. Saya urutkan supaya Anda nggak bingung. Selesai Anda sholat duha, baca tuh sholat duha. Doa selesai sholat duha. Allahumma inna duha duha'uka wal baha'uka wal jamala jamaluka, dan seterusnya. Nanti kalau ada yang Anda belum paham, bisa cari di Google ya, doa setelah sholat duha. Baca itu. Sangat bagus banget tuh doanya. Usahakan baca doa itu. Selesai sholat duha, usahain baca. Kalau misalnya Anda terburu-buru selesai sholat, gak sempat angkat doa, nah Anda sambil jalan juga boleh berdoa. Hadap kiblat, doa. Angkat tangan boleh, nggak angkat tangan boleh, baca Allahumma inna duha duha'uka wal baha'uka sampai selesai ya. Nanti cari di Google. Nah, selesai Anda baca doa selesai sholat duha itu, doa lagi seperti yang di awal tadi yang saya sampaikan. Ya Allah, sholawat dulu ya, sholawat dulu 3 kali kah atau 7 kali kah. Ketika berdoa itu mulailah dengan adab berdoa itu kan pertama kita dengan mengucapkan bismillah, kemudian alhamdulillah, kemudian bersolawat kepada Rasulullah. Nah, dalam hal ini ada bersolawat juga. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian Anda doa, ya Allah, berilah hamba petunjuk yang dengan petunjuk itu aku bisa melunasin semua hutang-hutang. Sama seperti di doa selesai sholat fardu tadi itu. Baca doa itu 3 kali. Anda bisa tambahin kata-katanya. Itu kata-kata dari saya, yang itu saya juga diajarkan guru saya, yang sampai saat ini juga saya selalu saya saya dawamkan untuk baca doa itu. Ya Allah, berilah hamba petunjuk yang dengan petunjuk itu aku bisa melunasin semua hutang-hutangku. Baca 3 kali, diresapi, dihayatin. Anda merengek ke Allah, benar-benar berharap total sepenuhnya sama Allah. Bisa Anda tambahin kata-kata itu, misalnya ya Allah, tolong ya Allah, seperti yang saya sebutkan tadi ya. Tolong hamba ya Allah, hamba harus bayar hutang, hamba nggak punya kemampuan ya Allah. Pokoknya merengek ke Allah. Benar-benar berharap, benar-benar Allah itu menolong. Pokoknya benar-benar kita hadirkan rasa jiwa raga kita ini berharap sama Allah. Hadirkan hati, merasa takut gitu ya, merasa benar-benar mengemis gitu sama Allah. Insya Allah kalau itu yang kita lakukan, pasti kita berdoanya itu dengan rasa pasti nangis lah gitu. Coba aja. Nah, itu kata-katanya, ya Allah, berilah hamba petunjuk yang dengan petunjuk itu aku bisa melunasin semua hutang-hutang. Itu sholat duha ya. Usahakan, latih mulai dari sekarang itu, latih untuk mengistiqomahkan sholat duha. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, sholat hajat. Nah, sholat hajat ini penting teman-teman semuanya. Karena hajat kita, keinginan kita pingin hutang lunas, nah usahakan sholat hajat jangan tinggal. Sholat hajat, waktunya bebas, kecuali selesai sholat subuh dan sholat asar, jangan ya. Itu kan selesai sholat subuh dan selesai sholat asar itu gak ada sholat yang lain, itu diharamkan tuh sholat. Tapi dalam hal ini, sholat hajat itu usahakan, menurut saya ya, bukan lagi mewajibkan diri kita itu harus sholat hajat. Karena hajat kita kan maunya hutang lunas, ya Anda kerjakan sholat hajat. Kalau saya biasanya ngerjakan sholat hajat seperti video yang sudah saya upload ya, itu selesai sholat isya, sholat hajat itu saya 2 rakaat, kadang 4 rakaat. Nah, dalam hal ini saya sarankan ke Anda, kerjakan itu. Boleh habis sholat isya, boleh nanti mau bareng dengan tahajud, boleh kerjakan itu. 4 rakaat kah atau 2 rakaat, monggo, silakan saja. Nah, setelah selesai sholat hajat, Anda bersolawat. Berapa solawatnya? Seperti yang saya sampaikan di video itu, kerjakan, amalkan, baca solawat itu 1000 kali, sekali duduk, usahain. Solawat apa? Ya kalau saya baca solawat itu, yang saya baca itu solawat Shajaratul Nuqut. Misalnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baca 1000 kali sekali duduk, teman-teman semua. Paksa, namanya kita punya keinginan, tunjukkan dong ke Allah bahwa kita itu benar-benar sungguh-sungguh ingin ditolong sama Allah. Dengan kita wasilah mengamalkan solawat itu, insya Allah pertolongan Allah akan datang. Termasuk hajat kita, hutang kita akan insya Allah itu bisa lunas. Yang penting kerjakan dan usahakan itu, tunjukkan ke Allah bahwa kita ini benar-benar sungguh-sungguh ingin ditolong sama Allah. Baca sholawat 1000 kali. Allahumma sholli ala. Selesai sholawat, doa lagi. Doanya seperti apa? Seperti itu tadi. Ya Allah, berilah hamba petunjuk yang dengan petunjuk itu aku bisa melunasin semua hutang-hutangku ya Allah. Hamba mohon ya Allah, berilah hamba petunjuk yang dengan petunjuk itu hamba bisa melunasin semua hutang-hutangku ya Allah. Harus begitu teman-teman semuanya. Berulang-ulang doa itu minta. Dalam hal ini satu aja yang Anda fokusin pingin hutang lunas, sudah baca itu doanya berkali-kali dengan rasa, dengan
emosional, yang berharap total gitu sama Allah. Itu ya. Kemudian yang selanjutnya baca 4 surah. 4 surah ini surah Al-Waqiah, surah Yasin, surah Ar-Rahman, Al-Mulk. Nah, saya nggak terangkan ya, karena kalau saya terangkan itu pastinya detail ya tentang manfaat keempat surah ini, tentang Al-Waqiah, Yasin, Ar-Rahman, Al-Mulk. Ini kan banyak manfaatnya ya. Baca itu. Kapan baca waktunya? Kalau Al-Waqiah bisa habis subuh, Ar-Rahman bisa habis duha, Yasin bisa habis maghrib atau habis zuhur, Al-Mulk mau tidur tuh baca. Nah, selesai baca surah itu Anda berdoa lagi, ya Allah, dengan keberkahan surah Al-Waqiah, berikan hamba petunjuk ya Allah, yang dengan petunjuk itu hamba bisa menyelesaikan semua utang-utang hamba ya Allah. Begitu, ulang terus doanya. Kalimatnya seperti itu. Itu ya, ini saya singkat aja. Kemudian sholat tahajud. Nah, tahajud ini juga Masya Allah, usahakan, paksa teman-teman semuanya, kerjakan. Tahajud itu waktu yang sangat mustajab untuk kita berdoa sama Allah. Insya Allah ketika kita berdoa di saat tahajud itu, doa kita akan tembus ke langit bahkan cepat jika bukan oleh Allah. Selesai Anda sholat tahajud, banyakin istighfar aja, banyakin minta ampun, kemudian Anda berdoa. Berdoanya sama seperti yang tadi. Kata-katanya, ya Allah, berilah petunjuk, yang dengan petunjuk itu aku bisa menyelesaikan semua utang-utang. Anda merengek kata-kata itu, ulangi terus. Ya Allah, tolong, ya Allah, mohon, ya Allah. Ngerengek ke Allah. Selesai tahajud itu, insya Allah teman-teman pasti dikabulin sama Allah, dah cuma sabar. Itu tahajud. Saya singkat aja, udah waktunya sudah kepanjangan ya. Kemudian sedekah. Nah, sedekah ini kan banyak, nggak harus uang. Anda bisa juga sedekah ke semut, sedekah kucing. Kalau Anda bisa sedekah subuh, ya berapapun jumlahnya, 1.000 kah, 2.000 kah, yang penting niatnya sedekah. Saat sedekah itu, ya Allah, mudah-mudahan dengan sedekah ini buka jalan buat hamba untuk bisa menyelesaikan semua hutang-hutang hamba ya Allah. Sedekah, berapapun tuh, jangan paksain. Yang penting bisa Anda sedekah 1.000, 2.000, niatin. Kalau ditaruh kotak dulu, disimpan dulu 1 bulan, dibuka atau 1 minggu, boleh, monggo, yang penting sedekah. Kemudian baca Quran. Nah, baca Quran juga ini penting. Kalau yang Anda belum bisa baca Quran, baca dengan bahasa Indonesia itu kan juga boleh. Yang penting pelan-pelan belajar. Anda juga harus belajar. 1 hari itu 1 halaman, pahami artinya. Udah nggak usah terburu dulu deh sampai sekian juz. Ya boleh saja, monggo mau dikerjakan. Tapi saran saya, kalau saya sih, saya pribadi itu membacanya itu 1 halaman aja, 1 lembar. Kemudian artinya saya pahami, saya terjemahannya saya pahami, saya amalkan gitu teman-teman semuanya. Kemudian saat aktivitas, selesai Anda mengamalkan tuh, saat aktivitas sibukkan diri dengan membaca sholawat. Sholawat apa? Sholawat Jibril. Udah banyakin sholawat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Anda pakai tasbih digital, monggo. Nggak pakai tasbih digital, yang penting hati Anda, pikiran Anda terus berzikir sama Allah, terus bersolawat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Udah jaga lisan, jaga mata, jaga perbuatan-perbuatan dari maksiat lainnya, jaga itu. Terus saja Anda bersolawat. Kalau saat bicara dengan teman, ya udah stop, nanti selesai, nggak ada kegiatan, daripada Anda memikirkan yang aneh-aneh, sudah pasrahkan ke Allah, Anda bersolawat saja. Sallallahu alaihi Muhammad. Sebanyaknya teman-teman semuanya. Dapat ya 1 hari itu bisa 10.000, lebih banyak lebih bagus. Baca teman-teman semuanya. Dan yang terakhir, tawakal dan pasrah. Selesai kita melaksanakan ikhtiar langit semua itu dengan urutan yang sudah saya jelaskan tadi, hasilnya apapun hasilnya pasrahkan ke Allah. Tapi yakinlah ketika kita benar-benar bulat ke Allah dan kita dengan sabar, ridho mengamalkannya, dengan situasi apapun kita tetap berusaha mengamalkan itu, walaupun kita sedang dimaki, nggak punya uang, tapi kita tetap istiqomah mengamalkan ini, saya yakin pertolongan Allah pasti datang. Coba Anda amalkan yang saya sampaikan tadi, saya yakin itu perasaan Anda itu pasti akan tenang meskipun solusi belum ketemu. Itu salah satu petunjuk, ketika ketenangan itu sudah hadir, itu tandanya Allah sudah memberi signal bahwa insya Allah pertolongannya itu akan datang dengan caranya. Yang penting kita tetap istiqomah mengamalkan itu. Jangan pikirkan, jangan menerka bagaimana nanti jalannya, dari mana jalannya, apa iya ya, kapan ya, dari mana ya, saya nggak kerja, nggak ada usaha, udah jangan pikirkan itu. Biarkan Allah yang mengurusin itu semua. Tugas kita tuh kerjakan saja, amalkan saja, perkara hasil seperti apa, pasti insya Allah saya katakan teman-teman semuanya, pasti yang terbaik, karena Allah itu nggak mungkin bohong. Allah itu maha menolong, Allah itu maha mengabulkan. Terus kalau nggak Allah yang nolong, siapa yang nolong kita? Ya pasti Allah lah, Allah maha penolong, Allah yang nyiptain kita gitu ya. Yang penting kita lakukan saja, amalkan saja, nikmatin saja setiap pasti-pasti kehidupan yang kita alami. Saat ini misalnya kita masih dihina, direndahkan, dijauhkan, sudah nikmatin saja. Banyakin sholawat, istighfar gitu ya, banyakin saja teman-teman semuanya. Rutinkan. Coba latih itu 40 hari tanpa putus. Rasakan. Insya Allah pasti hidup Anda itu banyak perubahan deh. Insya Allah teman-teman semuanya. Yang penting yakin, sabar, dan ridho.
Jadi itu teman-teman semuanya ya, semoga bermanfaat. Waktunya sudah kepanjangan ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.